Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Jemaat GKI Sulung dimanapun berada, senang menjumpai Anda kembali di dalam ibadah bersama, sekalipun masih secara virtual, tapi tidak mengurangi nilai daripada ibadah kita. Kalau kita lakukan dengan segenap hati, maka Tuhan ada di tempat kita masing-masing berada, dan Dia menerima ibadah kita menjadi persembahan yang harum bagi Dia. Mari saudara, kita persiapkan hati kita untuk bersama-sama mempersembahkan ibadah yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita akan mulai ibadah kita dengan mengangkat hati kita bersyukur dan memuji Tuhan. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan nama-Nya. Yesus Raja segala raja. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan nama-Nya. Yesus Raja segala raja. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Yohanes 1 ayat 16 sampai 17 berkata, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, Allah menerima kita bukan karena kita adalah orang-orang baik, melainkan karena kasih karunia-Nya melalui Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib dan bangkit bagi kita semua. Karena itu, mari kita memuji Dia dengan segenap hati kita. Mari kita katakan Dia lahir untuk kita, Dia mati untuk kita, Dia bangkit bagi kita, dan Dia hidup selama-lamanya bagi saudara dan saya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Saudara, Tuhan Yesus sudah mengorbankan segala-galanya bagi kita. Tetapi sudahkah hidup kita berkenan kepadanya? Apa yang sudah kita berikan sebagai ungkapan syukur untuk semua yang dianugerahkannya kepada kita? Kalau kita mau jujur, betapa sering kita justru menyakiti hati Tuhan. Karena itu sebelum kita lanjutkan ibadah kita, mari kita akan datang kepada Tuhan, kita mengakui segala dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu, karena kami yang hina dina ini boleh dikasihi oleh-Mu, sehingga Engkau rela mati buat kami. Ya Tuhan, betapa seharusnya kami mengucap syukur kepadamu dan memuliakan Engkau melalui hidup kami. Namun kenyataannya adalah kami sering mendukakan hati-Mu dengan perkataan kami.
dengan apa yang kami pikirkan, apa yang kami simpan dalam hati kami. Betapa sering kami tidak memuliakan-Mu. Kami mempermalukan Engkau dengan mengatakan hal-hal yang tidak berkenan kepada-Mu Tuhan. Dan kami juga sering melakukan dengan tangan kami hal-hal yang memalukan Engkau, yang menyakiti sesama kami. Padahal seharusnya tangan kami dikaruniakan kepada kami untuk berbuat baik. Kami juga sering menggunakan kaki kami untuk pergi ke tempat-tempat yang kami tahu bahwa seharusnya kami tidak pergi ke sana. Dan kami sudah membawa diri kami sendiri ke dalam pencobaan. Sehingga kami jatuh dan jatuh lagi. Kami tidak menghargai akan segala pengorbanan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Karena sesungguhnya dosa kami terlalu besar. Tetapi Tuhan, Engkau tidak mempedulikan itu. Tetapi Engkau rela untuk menebus kami dan memberi kami kesempatan yang baru. Karena itu Tuhan, kami mau serahkan hidup kami mau melangkah bersama-Mu. Tolonglah kami Tuhan, agar kami terus bertumbuh semakin menyerupai Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bagi kita yang benar-benar mengaku dosa dengan hati yang hancur, firman Tuhan dari Roma 3 ayat 23 dan 24 menjadi berita anugerah bagi kita demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma oleh penebusan dalam Kristus Yesus. Betapa besar anugerah Tuhan kepada kita. Karena itu mari kita nyanyikan. Tuhan tolonglah, bangunkan kami, pulihkan kami. Dengan sebuah kerinduan untuk kita memulai sesuatu kehidupan baru yang semakin diperbarui, menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Mari saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa.
Bapa di surga, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami rindu Tuhan, Engkau berbicara kepada kami secara pribadi. Memberi kami kemampuan untuk memahami tetapi juga melakukannya. Kami tahu Tuhan, dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak mungkin. Tetapi kami percaya, Roh Kudus akan memampukan kami. Karena itu Tuhan, kami membuka hati dan pikiran kami kepadamu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama diambil dari surat Yakobus pasal 1 ayat 17 sampai dengan 27. Surat Yakobus pasal 1 ayat 17 sampai dengan 27. Demikianlah firman Tuhan. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi. Atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni, yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda di dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang merenungkan, yang menyimpan dalam hati, tetapi yang lebih bahagia adalah orang yang melakukannya. Haleluya. Saudara, lebih mudah mana? Beragama
atau beriman? Lebih mudah beragama, karena hanya menyangkut bagian luar hidup kita. Tidak perlu menyentuh segi batiniah dan apa yang menjadi privasi kita. Cukup kebaktian tiap minggu, memberi persembahan, aktif dalam berbagai kegiatan gerejawi, kalau bisa menjadi pejabat gerejawi, apalagi kalau banyak posting dengan bahasa-bahasa rohani di sosmed dan lain sebagainya, orang pasti akan menilai kita sebagai orang Kristen yang luar biasa. Maksudnya, orang banyak yang tidak bersentuhan langsung dengan hidup kita. Mereka baru akan kecewa, bahkan mungkin mencibir dan menghujat ketika melihat diri kita yang sebenarnya. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata bahwa semua itu tidak cukup. Kita harus menjadi pelaku firman. Tahu firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, firman Tuhan berkata, berarti kita menipu diri sendiri. Firman Tuhan yang kita baca tadi mengumpamakan orang yang seperti itu bagaikan orang yang bercermin, tapi tidak melakukan apapun untuk membenahi dirinya. Saudara, kita semua, terutama kaum perempuan, tiap hari bercermin, bukan? Apa tujuannya ketika kita bercermin? Tujuannya supaya kita melihat wajah kita sendiri, penampilan kita sendiri. Bahkan ada yang pakai double cermin supaya kita bisa lihat depan dan belakangnya seperti apa gitu ya. Sehingga kalau ada yang tidak pas, kita lalu membenahinya. Nah, saudara, seandainya kita sudah tahu ini, ada yang tidak beres, tapi cuek aja. Kita tidak berbuat apa-apa. Lalu, apa gunanya kita bercermin? Bukankah itu berarti menipu diri kita sendiri? Apalagi kalau bercerminnya asal lewat saja. Lalu buat apa kita bercermin? Saudara, ada seorang pendeta berkata, hari ini ada banyak orang Kristen yang dari Senin sampai Sabtu menipu orang lain. Dan hari Minggu menipu Tuhan. Tapi sebenarnya siapa yang kita tipu? Diri sendiri bukan? Tuhan tidak bisa ditipu. Dia tahu segala sesuatu. Bahkan yang kita sendiri tidak sadar dia tahu. Dan orang lain pada awalnya mungkin bisa kita tipu. Tetapi suatu saat orang yang merasa ditipu itu, orang yang kita tipu itu pasti akan sadar kalau dia ditipu. Dan dia akan memberitakan itu kepada orang lain, dan orang lain mengatakannya kepada orang lain lagi, maka beredarlah gosip tentang kita yang semakin meluas. Sebab gosip tentang kejelekan seseorang pasti laris. Akibatnya, orang menjadi tidak percaya lagi kepada kita, dan tanpa kita sadari, reputasi kita pun hancur. Berita baiknya adalah kita tidak perlu hancur. Sebab sejauh sebelum kita diciptakan, Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus kita dari dosa. Maka betapapun buruknya reputasi kita sendiri, betapa besar kehancuran yang telah kita buat dengan tangan kita sendiri, jika kita mau bertobat dan memulai kembali hidup kita di dalam anugerah-Nya, Dia pasti akan memampukan kita
dan memberi kita kuasa untuk menjadi pelaku firman. Bagaimana caranya? Mari kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan yang telah kita baca tadi. Langkah pertama untuk menjadi pelaku firman dikatakan di dalam ayat 19. Setiap orang hendaknya cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Dengan kata lain, langkah pertama untuk menjadi pelaku firman adalah pahami apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Cepat untuk mendengar, maksudnya mendengar atau membaca firman Tuhan dengan teliti. Bukan hanya dengan telinga, tapi juga dengan hati, dengan pikiran, dengan seluruh diri kita. Bukan hanya mendengar khotbah dan kesaksian orang lain. Semua itu perlu. Tetapi jika hanya itu yang kita lakukan, maka kita akan bingung sendiri. Kenapa, saudara? Karena setiap orang memiliki pemahaman yang unik. Sesuai dengan latar belakang pendidikan teologi, pengalaman-pengalaman iman, metode penafsiran, dan lain sebagainya. Saudara, metode penafsiran Alkitab itu banyak sekali loh jenisnya. Apalagi saat ini. Kita buka YouTube akan muncul berbagai macam pandangan teologi yang bisa membingungkan kita. Maka saudara, untuk memahami isi hati Tuhan, Tuhan ingin kita membaca Alkitab sendiri dengan teliti dari Kejadian sampai Wahyu. Kita membacanya bukan asal membaca, tapi membaca dengan satu pemahaman bahwa seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu merupakan satu kesatuan yang tidak mungkin berbenturan. Yang ada adalah paradoks. Paradoks itu apa? Paradoks yaitu kelihatannya berlawanan, tapi sebenarnya saling melengkapi. Banyak orang berpikir, itu kan pekerjaannya pendeta. Salah, saudara. Ya, semua orang percaya yang mau menjadi pelaku firman bertanggung jawab untuk membaca, mempelajari, dan merenungkan firman Tuhan itu dengan teliti dan menemukan kebenaran. Saya bersyukur, saudara, karena di antara sekian banyak jemaat GKI Solo masih ada loh yang setia dan tekun mengikuti pemahaman Alkitab walaupun hanya lewat WA, grup, dan Zoom. Karena tidak bisa bertemu kita ya. Saudara, di samping itu saya juga melihat ada jemaat yang secara mandiri tiap hari membaca sekian pasal dan aktif mencari maknanya. Dari mana saya tahu? Saya tahu karena orangnya suka bertanya-tanya. Bu, ini maksudnya apa? Saudara, saya senang sekali melayani jemaat yang seperti ini. Karena hatinya haus akan kebenaran. Dia ingin memahami isi hati Tuhan. Pandemi tidak menjadi penghalang. Karena sudah ada internet.
Saudara-saudara sekalian, saya berdoa agar kita semua bukan hanya haus akan kebenaran, melainkan juga melakukannya walaupun jatuh bangun. Yang kedua, kata kedua, tadi cepat mendengar ya. Kata kedua apa? Lambat berkata-kata. Maksudnya, jangan cepat berkomentar. Jika membaca di kitab yang satu hal-hal yang nampaknya saling berlawanan dengan yang ditulis di kitab yang lain. Ini seringkali dipakai loh bagi orang-orang yang tidak percaya untuk menggoyahkan iman orang Kristen. Mereka akan mengatakan, loh di kitab ini ngomong ini, di kitab itu ngomong itu. Kok beda ya? Jangan komentar dulu, saudara. Pelajari dulu dengan teliti. Saudara, kalau kita pelajari dengan teliti, maka kita akan menemukan banyak paradoks di dalam Alkitab. Kelihatannya memang berlawanan, tapi kalau kita cermati itu bukan berlawanan, tapi justru saling melengkapi supaya kita mendapatkan pemahaman yang benar. Saudara, kenapa harus paradoks? Kenapa Tuhan nggak ngomong begini atau begitu aja? Kenapa mesti pakai bukan ini dan bukan itu? Paradoks kan begitu ya, bukan ini dan bukan itu. Bukan itu dan bukan itu. Kenapa mesti begitu? Saudara, karena kebenaran firman Tuhan itu melampaui bahasa manusia. Melampaui apa yang bisa kita pahami dengan pemahaman kita yang terbatas. Maka Tuhan perlu memakai cara itu untuk membuat kita paham. Saudara, hanya orang yang benar-benar mempelajarinya dengan teliti, dia akan menemukan kekayaan yang luar biasa dari paradoks-paradoks yang ada di dalam Alkitab. Demikian juga ketika kita mendengar seseorang mengkhotbahkan sesuatu yang berbeda dengan yang selama ini kita pahami. Jangan berkomentar dulu. Jangan langsung ngomong ini pasti sesat. Belum tentu. Dengarkan dulu dengan teliti. Apa yang dia maksud di balik kalimat itu. Siapa tahu sebenarnya apa yang dia maksud sama kok dengan yang kita maksud. Hanya saja bahasanya berbeda. Atau ada sesuatu kebenaran yang selama ini luput dari pengamatan kita. Kata ketiga, tadi apa? Mendengar, cepat mendengar, lambat berkata-kata. Yang ketiga, lambat untuk marah. Maksudnya, jangan cepat-cepat marah lalu atau berprasangka buruk terhadap seorang pengkhotbah misalnya. Jika firman Tuhan yang disampaikan itu menegur kita, lalu kita berpikir, wah dia pendeta itu lagi nyindir saya nih pasti. Saudara, belum tentu loh. Maksudnya bisa iya dan bisa tidak. Ya, sebab pendeta juga manusia biasa yang kadang-kadang bisa salah. Tapi mungkin bahkan dia tidak tahu akan masalah saudara. Dia tidak punya maksud apa-apa. Dia cuma menyampaikan firman Tuhan. Saudara pas ada di situ kok sama ya? Padahal pendeta itu tidak tahu apa-apa tentang apa yang tentang saudara. Lah, lalu bagaimana kalau ternyata pendeta itu memang betul nyindir? Kalau dia betul nyindir, itu bukan urusan kita, saudara. Bukan urusan saudara dan saya.
Biarlah dia berurusan dengan Tuhan. Saudara dan saya tugasnya apa? Mendoakan. Tapi apapun motifnya, jangan tersinggung. Karena apa? Kalau kita tersinggung, berarti mungkin justru Tuhan sedang berurusan dengan kita dalam hal itu. Jadi kita bisa tersinggung. Kalau kita nggak ada apa-apa, kita nggak akan tersinggung. Kalau kita tersinggung, berarti Tuhan sedang ingin berurusan dengan kita dalam masalah itu. Lepas pendeta itu nyindir atau enggak, itu bukan urusan kita. Tapi kalau hati kita tersinggung, berarti Tuhan sedang berurusan dengan kita di dalam masalah itu. Jangan lewatkan, saudara. Itu momen penting untuk kita sadar dan bertumbuh. Selain itu, teguran menunjukkan bahwa kita adalah anak yang dikasihi, bukan anak gampang. Kalau kita tidak pernah ditegur, kita bukan anak. Tapi kalau kita adalah anak Allah, maka Tuhan akan menegur kita ketika ada sesuatu yang tidak beres dalam hidup kita. Karena Dia ingin kita bertumbuh menjadi seperti Tuhan Yesus. Yang kedua, tadi yang pertama pelajari firman Allah dengan apa? Cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat untuk marah. Yang kedua, hidupi firman Tuhan dalam segala aspek hidup dengan ketaatan mutlak. Saudara, menghidupi firman Tuhan itu bukan dimulai dari yang di luar perbuatan, bukan. Tapi dimulai dari yang di dalam hati ini. Jika hati saudara dan saya tertusuk oleh apa yang saudara dan saya dengarkan, apa yang saudara dan saya baca, renungkan, jangan lewatkan momen ini. Bawa kepada Tuhan, agar Tuhan menyatakan kebenarannya di dalam hati saudara dan saya. Dan akui tanpa berdalih semua yang Roh Kudus nyatakan. Terima pengampunannya dan bertobat. Saudara, ini adalah aspek yang paling mendasar dari menjadi pelaku firman. Tanpa melakukan proses itu seumur hidup, kita hanya akan menjadi orang-orang Farisi yang dari luar nampak luar biasa baik, tapi di hadapan Tuhan sama sekali tidak bernilai. Dan orang yang hanya memperbaiki perbuatannya tanpa memperbaiki hati tidak akan bertahan lama. Karena perubahan itu tidak permanen. Saudara, Tuhan menghendaki semua kebaikan yang kita lakukan berasal dari hati yang senantiasa dimurnikan oleh firman Tuhan. Dari hati baru melangkah kepada perbuatan. Perbuatan yang dimaksud bukan sekedar perbuatan baik, melainkan merupakan tanggapan dari hati yang rindu untuk menjadi pelaku firman. Saudara, saya sangat terkesan dengan seorang ibu yang pada waktu pandemi ini sedang hebat-hebatnya merebak. Sampai rumah sakit semuanya penuh, tidak ada obat, tidak ada oksigen. Dia terpapar COVID. Setelah beberapa hari isoman di rumah, saturasinya turun terus. Saudara,
keluarga berusaha untuk cari oksigen. Tapi benar-benar sulit waktu itu. Saudara, satu-satunya yang masih ada tempat adalah rumah sakit darurat. Maka setelah melewati proses panjang, akhirnya bisa masuk, itu pun tengah malam. Nah, saudara, namanya saja rumah sakit darurat ya. Jadi hanya merupakan bangsal besar yang isinya kira-kira 100 orang satu ruangan yang luas sekali itu. Mungkin lebih dari 100 bahkan ya. Saudara, saya salut sekali dengan tenaga medis. Jumlahnya tidak memadai. Sehingga mereka harus bekerja ekstra keras. Bayangkan, saudara. Itu satu ruangan 100 orang. Kalau 5 ruangan, 500 orang. Bagaimana cara melayani mereka? Luar biasa ya. Saya salut dengan mereka yang ada di garis depan. Saudara, ketika saya mendengar kondisi itu, saya sangat khawatir. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya ibu tersebut. Sementara saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya bisa mohon belas kasihan Tuhan, agar Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya. Saudara, namun akhirnya saya bersyukur. Karena di tengah-tengah penderitaan yang amat sangat itu, dia mulai belajar mempraktekkan firman Tuhan yang selama bertahun-tahun telah dia pelajari. Saudara, saat kondisi begitu buruk karena listrik sempat mati, oksigen sempat habis, ya benar-benar waktu itu memang di luar prediksi. Saudara, di tengah-tengah orang yang menangis di sana-sini, kesakitan, dia ingat firman Tuhan. Bersyukur senantiasa. Bisa, saudara? Sulit, sangat sulit, mengerikan kondisinya. Tapi firman Tuhan jelas berkata bersyukur senantiasa. Dan dia mulai bersyukur. Masih bisa bernafas. Dia mulai bersyukur. Masih bisa makan. Masih mendapat obat. Dia terus bersyukur. Dia terus hitung berkat Tuhan. Dan mengucap syukur membuat hatinya dikuasai damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Sehingga ketika dia menoleh ke tempat tidur yang di sampingnya, orang sedang bergumul berat, dia bisa menyapa, dia bisa menghibur, dia bisa menguatkan orang itu. Dan hari demi hari dia terus lakukan itu. Dia lakukan itu. Sampai akhirnya Tuhan menyembuhkan dia. Dan dia boleh pulang ke rumah. Dan sehat sampai hari ini. Saudara-saudara sekalian, COVID atau masalah apapun bisa membuat orang bertambah jahat. Menggunakan kesempatan dalam kesempitan untuk mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya di atas penderitaan orang lain. Tapi bagi orang yang sungguh-sungguh beriman,
Inilah saatnya untuk mempraktekkan firman Tuhan yang mungkin sudah berpuluh tahun lamanya kita pelajari. Saudara, mungkin saudara dan saya tidak dipanggil untuk melayani di gugus depan, seperti halnya para tenaga kesehatan. Tetapi saudara dan saya paling sedikit bisa mendoakan. Kita bisa mengirim dana bagi mereka yang ada di lapangan, bisa menolong mencarikan rumah sakit, mencarikan obat, mencarikan pekerjaan bagi orang yang kehilangan pekerjaan karena COVID dan lain sebagainya. Tetapi yang lebih penting adalah memastikan bahwa hati kita rindu untuk menjadi pelaku firman. Biarlah semua yang kita lakukan, perbuatan baik yang kita lakukan, bukan sekedar perbuatan baik yang kita lakukan secara lahiriah dan dilihat orang. Tapi biarlah Tuhan bekerja di dalam hati kita, memberikan kepada kita kehausan, kerinduan untuk mengerti isi hati Tuhan, melakukannya dan bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Maka hidup saudara dan saya akan menjadi berkat. Hidup saudara dan saya akan bermakna kekal, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Maukah saudara? Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Kami dari Majelis Jemaat mengumumkan tentang pencalonan penatua periode tahun 2022 sampai dengan 2025. Dengan adanya penatua yang akan mengakhiri masa pelayanan pada bulan Maret 2022, maka mulai hari Minggu 15 Agustus 2021 sampai dengan 19 September 2021, tiap anggota jemaat Sidi diberi kesempatan untuk mengusulkan nama bakal calon penatua pada formulir pencalonan penatua sesuai dengan pedoman pencalonan penatua yang berlaku di GKI Sulu. Tiap anggota Sidi dimohon tidak menghubungi nama bakal calon penatua yang diusulkan, sebab nama-nama yang diusulkan akan diseleksi oleh majelis jemaat untuk ditetapkan menjadi calon penatua. Pedoman pencalonan penatua dan formulir pencalonan penatua dikirim ke jemaat mulai tanggal 15 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2021. Formulir pencalonan penatua yang telah diisi mohon dimasukkan dalam amplop tertutup dan diserahkan ke kantor gereja paling lambat tanggal 19 September 2021 pada jam kerja. Sebagai catatan, satu anggota Sidi hanya boleh memasukkan satu form pencalonan dengan maksimal 2 nama bakal calon. Bila memasukkan lebih dari satu form, maka semua form yang dimasukkan akan dianggap gugur. Demikian pengumuman tentang pencalonan penatua periode tahun 2022 sampai dengan 2025. Mohon dukungan doa dan partisipasi segenap anggota jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di penghujung ibadah ini kami mau bersyukur kepadamu
untuk 120 orang dari jemaat kami yang sudah dipulihkan dari COVID. Kami terus berdoa untuk mereka yang saat ini masih bergumul dengan penyakitnya. Bukan hanya karena COVID, tapi juga untuk yang lain-lain. Tuhan, kami tidak menyebutkan nama mereka satu persatu, tetapi kami mau membawa mereka kepada Tuhan. Engkau mengenal mereka secara pribadi, dan kami percaya Tuhan punya rencana yang indah untuk mereka. Karena itu, ya Tuhan, tolonglah agar pergumulan mereka melawan kelemahan tubuh tidak membuat mereka putus asa, tapi justru menjadi momen di mana mereka atas pertolongan Tuhan, kuasa dari Tuhan, mulai melakukan firman Tuhan yang sudah mereka pelajari selama bertahun-tahun. Dan biarlah di dalam sakit mereka boleh bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus dan menjadi berkat. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang bergumul dengan masalah ekonomi. Tuhan, kami berdoa, bukalah kesempatan kerja buat mereka Tuhan. Berikan kemampuan, berikan semangat, juang, supaya anak-anak-Mu ini juga boleh mendapatkan pekerjaan-pekerjaan baru secara kreatif. Kami percaya Tuhan, ini momen penting untuk mereka justru akan menemukan hal-hal baru yang selama ini mereka tidak pikirkan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bidang pendidikan, untuk anak-anak yang saat ini harus bersekolah di rumah melalui daring. Tuhan, tolong mereka supaya mereka bisa mengikutinya dan mereka boleh berproses. Kami juga berdoa Tuhan untuk para guru, supaya mereka juga kreatif, sehingga pelajaran yang disajikan melalui virtual itu tidak membosankan, tapi justru akan menarik minat dari para anak didik mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk para orang tua yang harus mendampingi anak-anak mereka, supaya mereka juga diberi hati yang sabar, yang bisa membimbing anak-anak mereka. Bukan hanya menjadi anak-anak yang pandai, tapi biarlah justru saat-saat ini menjadi momen penting untuk mengajarkan iman dan menolong mereka menjadi pelaku firman melalui teladan kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah membimbing negara kami sampai kami boleh merayakan hari ulang tahun kembali. Ya Tuhan, jikalau kami menoleh ke belakang, kami melihat betapa luar biasanya Tuhan sudah memimpin negara kami. Karena itu Tuhan, kami mau serahkan masa depan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, lindungi para pemimpin kami yang hatinya mencintai bangsa ini, yang benar-benar mengabdi untuk bangsa ini. Tuhan, lindungi dari segala yang jahat. Tuhan, beri hikmat untuk menangani masalah-masalah yang begitu berat, bukan hanya masalah kesehatan, melainkan juga masalah ekonomi, masalah politik, dan berbagai masalah yang lain. Tuhan, biarlah berkat-Mu turun atas mereka, yang hatinya sungguh-sungguh takut akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan segala pergumulan hati kami yang tidak bisa kami utarakan dengan kata-kata. Kami percaya bahwa Roh Kudus menjeritkan itu dari dalam lubuk hati kami. Karena itu ya Tuhan, kami mau menyerahkan segala pergumulan kami bersama dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendak-Mu
Berikan kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jemaat terkasih, setiap kita dipanggil untuk mengasihi dan melayani sesama. Walaupun tidak jarang kita dihadapkan dalam kondisi yang kurang baik, namun satu yang pasti, Tuhan akan selalu menyertai dan memperlengkapi kita, asalkan kita mau tetap setia dalam kehendak-Nya. Saudara dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA atau melalui aplikasi dengan cara scan QR code yang tercantum pada layar. Apabila saudara mengalami kesulitan dengan dua cara tersebut, saudara dapat memasukkan persembahan ke dalam amplop tertutup. Dan setelah 1 bulan dapat menghubungi kantor gereja, maka kami akan mengambil ke rumah saudara. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam sepanjang hidup kami. Terima kasih di mana pada hari ini Kau beri kami kesempatan untuk memberikan persembahan. Biarlah Kau sendiri yang menyucikan dan menguduskan persembahan kami. Tuhan, kami mau serahkan anak-anak-Mu yang akan mengelola persembahan ini. Biarlah semuanya ini dapat berguna dan Kau berikan hikmat kepada anak-anak-Mu dapat mengelola persembahan dengan baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ibadah kita bukan berakhir, ya, tetapi akan kita lanjutkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan mengatakan bahwa hidup kita itu seperti kitab yang terbuka. Orang-orang di sekitar kita mungkin tidak kenal Alkitab dan mereka tidak baca Alkitab. Tetapi mereka membaca kehidupan saudara dan saya. Karena itu, marilah kita menjadi pelaku firman. Menjadi kitab yang terbuka. Supaya orang bisa melihat Tuhan Yesus ada di dalam kita. Hiduplah
Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.